Halo, Assalamualaikum anak-anak kelas 3 yang hebat. Ayo belajar bersama Budian. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Budian akan mengenalkan tentang profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian kreatif, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai rambu-rambu lalu lintas. Nah, anak-anak, pasti kalian sudah sering melihat berbagai macam rambu-rambu lalu lintas di jalan, ya. Apa sih rambu-rambu lalu lintas itu? Kemudian, apa fungsinya? Ayo kita belajar bersama-sama ya. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Coba temukan gambar rambu-rambu lalu lintas. Ayo, coba. Ada berapa ya kira-kira gambar rambu lalu lintas? Apa saja ya? Oke, pintar sekali. Nah, kita menemukan 5 gambar rambu lalu lintas. Di antaranya rambu lalu lintas huruf S berlatar putih yang dicoret dengan warna merah. Kemudian ada juga huruf P berlatar putih yang dicoret dengan warna merah. Kemudian ada lampu lalu lintas. Kemudian ada juga petunjuk arah. Dan ada juga rambu tanda zebra cross atau tempat menyeberang. Pintar sekali anak-anak. Nah, apa ya rambu-rambu lalu lintas itu? Rambu-rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan berupa lambang, simbol, huruf, angka, atau kalimat. Rambu lalu lintas berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Nah, apa saja ya jenis-jenis rambu lalu lintas itu? Nah, ada 4 jenis rambu lalu lintas. Yang pertama, rambu peringatan. Kemudian yang kedua, rambu larangan. Yang ketiga, rambu perintah. Dan yang keempat, rambu petunjuk. Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau di tempat berbahaya pada jalan. Bagaimana sih contoh rambu peringatan itu? Ayo perhatikan gambar berikut. Nah, ini salah satu contohnya. Latar rambu peringatan berwarna kuning dengan tulisan atau simbol berwarna hitam. Selain ini, ada juga berbagai contoh rambu peringatan lainnya. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambar ini ya. Nah, ada rambu peringatan tikungan atau belokan ke kanan. Kemudian di sampingnya ada panah ke atas dan ke bawah, itu artinya jalan 2 arah. Kemudian ada gambar rambu berputar, itu artinya bundaran dengan prioritas. Kemudian ada gambar mobil yang menaiki jalanan miring, itu artinya ada jalanan menanjak. Kemudian ada juga gambar rambu peringatan yang artinya jalan licin dan ada jalan yang cekung. Kita lanjut ke rambu larangan. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk memberitahukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pengguna jalan. Contohnya, nah, gambar rambu huruf S berwarna hitam, latarnya putih, kemudian dicoret merah.
Artinya latar rambu ini berwarna putih ya. Kemudian tulisan atau simbol berwarna merah atau hitam. Contoh yang lain dari rambu larangan bisa kalian lihat ya. Nah, ini ada rambu larangan masuk. Kemudian berikutnya ada mobil dilarang masuk. Ya, di sampingnya itu. Kemudian ada huruf S dicoret, itu berarti dilarang berhenti. Kemudian huruf P dicoret, itu artinya dilarang parkir. Kemudian ada angka 80 km yang berarti batas kecepatan maksimal yaitu 80 km per jam. Kemudian ada rambu larangan berputar arah, rambu larangan dilarang belok kanan, dan rambu larangan dilarang mendahului. Oke, kita lanjut ya ke rambu perintah. Rambu berikutnya yaitu rambu perintah adalah rambu yang berisi perintah yang harus dilakukan oleh pengguna jalan. Latar rambunya berwarna biru dengan tulisan atau simbol berwarna putih seperti gambar di samping ini. Ya, ini gambarnya. Nah, contoh rambu perintah. Contoh yang lain banyak sekali. Nah, ini diantaranya. Rambu perintah wajib memasuki lajur kiri. Kemudian gambar di sampingnya, rambu perintah wajib memasuki lajur kanan. Kemudian di sampingnya lagi, rambu perintah wajib memasuki lajur yang ditunjuk. Ada juga rambu perintah yang bertuliskan 60 km, yang artinya batas minimum kecepatan 60 km per jam atau kecepatan yang paling rendah. Dan banyak lagi lainnya. Yang berikutnya yaitu rambu petunjuk. Berisi petunjuk untuk menunjukkan sesuatu bagi pengguna jalan. Rambu petunjuk ada dua macam, yaitu petunjuk tempat dan petunjuk arah. Mari kita lihat contoh rambu petunjuk tempat. Nah, kalian pasti sering melihat ya di tepi jalan ataupun di jalan tol ya. Latar rambu berwarna biru dengan tulisan atau simbol berwarna merah atau hitam. Ada petunjuk gereja, petunjuk masjid, petunjuk lokasi pelayanan kesehatan, petunjuk SPBU, petunjuk tempat makan, bahkan petunjuk bandara. Ada juga contoh rambu petunjuk arah ya. Latar rambu berwarna hijau, tulisan atau simbol berwarna putih yang menunjukkan arah ke suatu tempat atau suatu daerah. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami tentang rambu-rambu lalu lintas, kalian akan melakukan aktivitas bersama dengan teman satu kelompok yang akan kita laksanakan saat kita bertemu di sekolah. Terima kasih sudah menyimak anak-anak. Semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.